الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. Assalamualaikum. Pagi hari ini kita akan meliput permasalahan pertengkaran antara Bapak Daulat dengan Ibu Elis yang terjadi di dalam Stadion Gor Pakansari. Terjadi keributan di tempat ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan meliput seorang Ibu Elis. Tolong bisa ceritakan kronologisnya, Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Supriyani Yusuf. Saya duduk di sini untuk klarifikasi. Mungkin Bapak bisa lebih dekat ya kameranya. Klarifikasi terkait jawabannya Bapak Daulat ya. Kebetulan saya lagi di lokasi kejadian kemarin hari Sabtu tanggal 9. Berawal dari saya ngambil tiket karena saya pada waktu itu sama adik saya disuruh ngambil tiket buat konser. Saya suruh diambil ke pos selatan. Saya ambil tiket itu, kebetulan saya pas ngambil tiket kehujanan. Di kehujanan itu kan nggak ada tempat neduh nih kita di sini. Akhirnya saya beli jas hujan, lalu saya hujan-hujanan di sini. Terus saya telepon adik saya. Saya di Pakansari tiket udah diambil, saya gitu kan bilang. Saya di pintu selatan nih sama tim Sahara lagi seru-seruan. Hujan tuh kan, mondar mandir saya ngebantu ya, membantu parkir, stopin motor, stopin mobil. Kebetulan pada waktu tepatnya jam 1.30 saya stop mobil, salah satunya mobil Bapak Daulat itu. Tapi saya nggak tahu kalau itu mobil pangersa Bapak Daulat ya, gitu. Nah saya stop, saya ketok 2 kali, Pak, parkir gitu kan. Dia membuka kacanya sedikit karena hujan. Saya pun pakai jas hujan kan, nggak kelihatan. Jadi saya agak remang-remang gitu. Nah, saya bilang gini, Pak ini parkir apa? Parkir mobil. Dia kan ngomong gitu. Nah saya jawab parkir mobil. Terus berapa gitu? 10.000 Pak. Karcisnya ada nggak? Saya bingung ditanya karcis itu karena ada jarak dari pos ini ke mobil di depan situ, ya kan? Nah itu agak jauh. Nah kebetulan saya ini bukan pemegang karcis, yang megang karcis itu di dalam. Nah jadi karena nanti kalau setelah diketok biasanya petugas ini bawa payung nganterin karcis ke situ. Nah, kenapa saya turun di situ? Karena banyak mobil motor yang lolos. Adapun banyak juga yang memang lolos, tapi dia permisi ini timnya umpama dari Face yang dari mana-mana gratis banyak, gitu kan. Nah, saya bilang, Bang Daulat bilang, disuruh siapa? Ke saya sambil agak nadanya tinggi. Nah, saya jawab, disuruh PT Baraya, gitu kan. Nah, dia bilang saya Daulat, bilang sama bos kamu saya Daulat. Nah, ngomongnya sambil kencang, nadanya tinggi. Nah, saya jawab, karena hujan ya, mungkin Bang Daulat sendiri nggak mendengar semua perkataan saya karena hujan. Saya bilang, Bang, saya Elis PWRI, gitu, untuk meredam supaya Bang Daulat ingat bahwa kita ini sama-sama orang lapangan. Saya bilang, oh Bang Daulat silahkan Bang, tangan saya seperti ini dan ada buktinya. Nah, setelah tangan saya begini, saya berbalik tuh ke pos. Bahkan di video itu ada suara saya seperti ini. Itu Bang Daulat rekannya Bu Haji. Nah begitu saya ngomong begitu, tiba-tiba Bang Daulat itu turunlah dari mobil. Nah turun dari mobil langsung nyerang saya dengan bahasa telepon. Kurang ajar kalian 2 kali sambil nonjok ini pos, bukan ditekuk seperti yang di TikToknya Bang Daulat.
ditonjok. Lalu setelah ditonjok digulingin, tapi tidak terguling, cuman begini aja karena di dalam itu ada perempuan lagi jaga uang di situ ya, uang parkir sama karcis di situ. Dia bilang, mana identitas kamu, mana identitas kamu. Saya bilang, Pak, ini hujan deras, ngambil HP aja saya di dalam kehalangin jas hujan, nggak bisa telepon Bu Haji Lelah, telepon Bu Haji Lelah gitu. Udah Pak, kalau Bapak nggak mau bayar nggak usah ribut, udah. Saya bilang seperti itu. Nah, telepon bos kamu, telepon. Saya telepon, baik Pak, saya telepon. Lalu dia naiklah ke mobil. Nah, setelah beberapa detik naik ke mobil, tiba-tiba pohon ini tumbang nih. Ini tumbang dan ada videonya, tumbang pes, tumbang. Di sini udah ibu-ibu pada panik semua kan, karena kejadian itu. Akhirnya saya telepon adik saya telepon bahwa ada kejadian seperti ini dan videonya ada. Nggak lama tim ya ibu-ibu di sini dijemput untuk pulang gitu. Dalam hal ini saya tidak ada unsur disuruh siapapun untuk istilahnya menaikkan berita. Karena antusias mungkin dari teman-teman, ya memang saya yang rilis gitu kan. Saya rilis sendiri karena saya jurnalis. Saya rilis sendiri sesuai apa yang apa yang didengar dan dialami saya sendiri pribadi dengan Pak Daulat. Jadi kalau mungkin ceritanya saya harus minta maaf, saya bukannya berat minta maaf, saya harus rapihin dulu masalah minta maaf. Pak Daulat sendiri udah saya maafkan lillahi ta'ala, dan kejadian ini udah saya maafkan. Jadi saya nggak mau panjang lebar sebetulnya gitu kan. Tapi kan mungkin yang namanya Bapak Daulat ini public figure, kalau saya kan apa gitu kan. Kalau Bang Daulat ini public figure, sekalipun Bang Daulat ini tidak membawa nama baik, nama organisasinya, Bang Daulat itu ada kemelekatan dengan jabatan. Nah, akhirnya mencuatlah dengan tulisan-tulisan para penulis ya kan, menulis dengan kata-kata bahasanya jurnalis bla bla bla. Apalagi kan istilahnya mungkin bukan kejadian ini aja, Bang Daulat ini arogan gitulah ya. Adalah beberapa kejadian. Jadi kan teman-teman juga antusias gitu. Nah, kalau berbicara masalah Bu Haji itu bilang bahwa saya bukan karyawatinya, memang benar. Bu, saya itu bukan karyawati dan saya bukan karyawan PT Baraya. Akan tetapi saya adalah kakak sepupunya Bu Haji. Ya, begitu. Jadi memang benar tidak ada kaitan ini dengan Bu Haji, karena satu kejadian itu tidak ada Bu Haji di sini kan. Nah, cuman yang saya nggak ambil pikir, ini kan ada tulisan dari pemberitaan bahwa pungli itu dari katanya saya tidak punya karcis, padahal karcis itu ada di pos karena hujan nggak saya pegang gitu kan. Nah, terus kalau memang saya memasukkan beberapa mobil sesuai tulisan, buktinya mana? Saya tidak pegang uang dan saya tidak pegang karcis. Saya cuma stop gitu. Setelah stop itu kan bagian petugas nanti bawa payung, ya kan? Nah, jadi kalau pungli itu, maaf ya, netizen di sini di Kabupaten Bogor khususnya, pungli itu berarti mengarah ke siapa yang punya PT. Waktu ditanyakan, saya ditanya, kamu disuruh siapa? Saya disuruh PT Baraya. Berarti kalau memang PT Baraya tidak bisa membuktikan, baru itu bisa dibilang pungli. Nah, sekarang PT Baraya itu ada SK-nya. Nih, ada SK-nya, ya kan? Nih, ada SK. SK dari PT Baraya itu ada di saya. Ada di handphone saya. Nih, sebentar ya, saya kutip dulu. Nih, maaf ya. Jadi kebenaran ini harus kita ungkapkan gitu kan. Nih, nanti saya tulis nih ada satu, ada karcisnya, karcis motor dan mobil ya kan, di tanggal 9 ini. Ini kebetulan yang saya pegang yang motor ya, yang mobil itu 10.000, ini motor ya gitu. Terus ini ada SK-nya.
SK-nya ada, PDF-nya, ya kan? Ada. Nah, itu. Jadi kita sangat keberatan dengan tulisan yang memang itu pungli. Kalau pungli itu begini, saya di luar PT Baraya meminta kepada pengunjung, saya ambil uangnya sendiri, saya bawa sendiri. Itu namanya saya pungli. Itu pun yang berhak berbicara pungli itu PT Baraya, bukan siapa-siapa. Nah, yang saya sangat sesalkan, yang saya sangat seorang pemimpin, ketua umum, ya saya juga paham namanya manusia ya, punya kekurangan. Akan tetapi kenapa tidak lebih memperpendek permasalahan? Pada saat itu saya tunggu Sabtu kejadian, Minggu kejadian, kalau nggak salah Senin baru naik berita. Saya nunggu permintaan maafnya secara baik-baik dengan kepada PT Baraya. Apalagi beliau ini rekanan mitra dari PT Baraya, dan dia dapat, istilahnya pribadinya dapat jatah lah sebesar 2 juta dari PT Baraya. Ini ada buktinya. Nih Bu Haji sendiri yang berbicara, saya tidak berbicara. Nih bukti transferannya ada. Ya, ini kan berarti udah bermitra secara pribadi ya, bukan bermitra dengan pemuda Pancasila, ya kan? Nih, seharusnya kan Boya Bapak itu lebih baik lah, lebih bijak menyikapi permasalahan ini, gitu. Ya Pak, jadi saya mohon maaf untuk warga Kabupaten Bogor kalau dengan adanya insiden ini jadi risih lah ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Imas, semangat Bu Imas. Tuh, nyeker. Gusti, Agung mah hujan